Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Sinau Data ID. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan bahasan mengenai dasar pemrograman Python untuk section Python if else, atau biasa dikenal dengan conditional statement. Oke, teman-teman semua, di sini pada section awal, di state bahwa Python support the usual logical condition from mathematics. Di antaranya adalah kondisi sama dengan, di mana ini tandanya equal atau sama dengannya dua kali gitu ya, untuk membandingkan antara kalau konteks ini A apakah sama dengan B gitu ya. Not equal itu tidak sama dengan gitu ya, tandanya seperti ini, tanda seru dan sama dengan. Plus then, kemudian dan seterusnya ya, untuk operasi aritmatik gitu ya. Yang mana pada video sebelumnya, itu kita udah mempelajari pada section Python operators gitu. Nah, teman-teman semua, di sini ada keterangan bahwa this condition can be used in several ways. Jadi ada beberapa kondisi ya, kapan kita akan menggunakannya. Gitu. Dan yang paling common, gitu ya, most commonly in if statement and loops, gitu ya. Nanti untuk loops akan ada pada video pembelajaran selanjutnya. Pada video kali ini kita akan berfokus pada if statement. Jadi kondisi logik aritmatik ini akan menjadi salah satu common statement ya, atau expression atau kondisi logik yang akan kita pakai gitu ya untuk memahami conditional statement pada Python programming. Oke, di sini di state gitu ya, an if statement is written by using if. Oke, jadi ada keyword if kalau misalkan kita mau membuat kondisi if statement itu pada Python programming. Jadi caranya cukup mudah teman-teman. Jadi di sini ada contoh gitu ya, example. Oke, di mana saya punya dua kondisi variabel gitu ya, A dan B, yang mana A itu diberi nilai 3 dan B diberi nilai 200 gitu ya. Nah, sederhananya untuk membuat kode program conditional statement ini kita cukup tuliskan if sebagai keywordnya gitu ya, if, kemudian di sini dituliskan expression atau kondisi logiknya gitu. B lebih besar dari A gitu ya. Kemudian di sini untuk baris pertama diakhiri dengan titik 2 gitu ya, untuk mengakhiri. Nah, maka ketika kita menuliskan kode program seperti ini dan melakukan enter, secara otomatis di sini ada kondisi menjorok. Ini udah pasti gitu ya. Kalau teman-teman menuliskannya pada Python environment ya. Nah, kemudian jika di bawahnya ini apa? Di bawahnya ini adalah suatu statement atau mungkin mudahnya aktivitas yang akan dijalankan jika expression ini atau kondisi logik ini bernilai benar atau true. Gitu ya. Nah, maka di sini print gitu ya, di print adalah B is greater than A. Gitu ya. Oke, kemudian ini saya sampel di situ variabel ya, A dan B. Gitu. Jadi kalau misalkan kondisinya ini, kalau kita perhatikan ya, B itu adalah 200 dan A itu adalah 33. Yang mana kondisi ini bernilai benar. Jadi kalau misalkan coba try it yourself, nah, maka kondisi ini akan ini ya, mengeluarkan output gitu ya, karena gitu ya, kondisi ini bernilai benar. Tapi coba kalau misalkan anggaplah ini kita balik ya, B kurang dari A gitu ya. Kemudian kita coba jalankan. Oke. Nah, di sini ternyata tidak muncul result ya, karena kondisinya ini bernilai false gitu ya. Sedangkan kode program ini hanya mengeluarkan output print jika bernilai benar. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian di sini ada notes indentation. Jadi tadi saya menyampaikan bahwa dalam baris pertama itu diakhiri dengan titik 2 gitu ya. Titik 2. Ketika kita enter, pasti akan ada case menjorok gitu, atau istilahnya di sini adalah indentation gitu. Yang mana jika ketika kita menuliskan kode program if yang tidak ada menjoroknya atau indentationnya, maka ini expected akan error gitu ya. Seperti ada di sini ya keterangannya. Gitu ya, will reason error. Jadi teman-teman bisa coba try it yourself. Nah, di sini akan muncul gitu ya. Dan jangan khawatir, kondisi error di Python ini itu juga cukup mudah ya untuk kita memahami reasonnya itu karena apa. Gitu. Salah satunya di sini udah langsung di state ada keterangan indentation error gitu ya. Oke, sip. Kita lanjut, Elif. Nah, untuk section Elif, the Elif keyword is Python ways of saying if the previous condition were not true, then try this condition. Jadi ibaratnya conditional statement ini itu dia melakukan pengecekannya itu urut teman-teman dari atas ke bawah gitu ya. Maksudnya apa? Gitu. Maksudnya seperti ini. Ini adalah conditional statement yang tadi awal kita udah pelajari ya. Gitu. Kemudian di sini ditambahkan kondisi kedua gitu ya.
Kondisi kedua di sini adalah kalau misalkan ini tidak sesuai, maka dia akan melakukan pengecekan di kondisi elif ini, gitu. Elif ini singkatan dari else if, gitu. Nah, di sini kondisi kedua adalah A sama dengan B, gitu ya. Jadi kalau misalkan kedua angkanya sama, maka di sini di print A and B are equal, gitu. Elif ini biasanya dipakai di saat apa, gitu ya. Sederhananya gini, teman-teman. Kalau misalkan anggaplah, mungkin yang sederhana itu kalau misalkan kita mau membuat suatu kategori usia, gitu ya. Ada bayi, gitu ya, ada balita, kemudian ada anak-anak, remaja, gitu ya. Kondisi itu kan ada beberapa range angka usia ya, gitu. Nah, ketika misalkan kita punya, katakanlah sekarang usia kita 23, kita ada beberapa logic yang kita bisa buat dalam konteks elif ini. Dimana misalkan kondisi pertama ini kita buat kalau misalkan lebih besar dari 65 kita sebut sebagai lansia, gitu ya. Kalau misalkan kemudian elif, kalau misalkan tidak lansia tapi di range misalkan kurang dari 5 tahun maka balita. Kemudian jika tidak sesuai lagi di range usia misalkan 6 sampai 15 tahun kita sebut sebagai anak-anak dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kondisi itu memungkinkan bahwa ketika kita membuat suatu kode program conditional statement ini itu memungkinkan untuk kita memiliki banyak kondisi, gitu ya. Dalam konteks yang tadi saya sampaikan adalah usia. Seperti itu. Oke, kemudian else. Nah, sederhananya else itu adalah kayak penutup gitu ya. Kalau semua kondisi yang sudah kita buat itu tidak ada yang sesuai, nah, maka result akhirnya itu masuk ke kondisi else gitu ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan udah nggak masuk usia, dia udah nggak lansia, dia udah nggak masuk kondisi balita, dia udah nggak kondisi anak-anak, dia udah nggak kondisi misalkan remaja gitu ya, maka misalkan kita set dewasa gitu ya sebagai kondisi akhir gitu. Jadi ibaratnya kalau misalkan di sini ya, sebagai contoh misalkan B sama dengan kurang lebih besar sorry, B lebih besar dari A gitu ya. Jika tidak sesuai maka akan dilakukan pengecekan apakah A itu sama dengan B gitu ya. Tapi jika tidak sesuai, nah maka kondisi akhirnya adalah A is greater than B gitu. Jadi kalau misalkan di sini, nah yang akan di print gitu ya, itu adalah hasil akhir gitu ya pada kondisi else gitu. Karena ibaratnya untuk kondisi yang pertama di sini itu udah tidak sesuai. Maka lanjut nih pengecekannya gitu ke kondisi yang kedua. Karena tidak sesuai lagi, maka masuklah ke kondisi yang terakhir atau kondisi di sini adalah else. Gitu. Jadi ibaratnya ini adalah kondisi akhir ya. Gitu. Nah, masing-masing kondisi ini yang mungkin mau saya highlight ke teman-teman, pastikan di sini diberi titik dua. Gitu. Karena kalau misalkan diberi titik dua, secara otomatis kalau kita enter, ya, misalkan kalau di sini ini ya, kalau kita enter tidak terjadi langsung menjorok ya. Tapi katakanlah ini kita coba copy ya. Ini kita coba copy. Nah, kita coba terkolaps. Ini sebenarnya udah ada satu contoh yang saya persiapkan. Tapi nggak apa, kita coba. Nah, ini. Kalau misalkan di setelah titik 2 kita enter, nah, dia udah otomatis menjorok. Nah, ini ada Python environment-nya ya. Gitu. Jadi udah pasti menjorok. Gitu. Ini udah saya siapkan salah satu contoh pempraktekan conditional statement ya. Itu bisa misalkan kalau yang uh, karena kita akan pemilu gitu ya. Nah, ada batas usia gitu kan. Kita bisa ngecek nih, if age itu di atas sama dengan 17, maka eligible nih untuk nge-vote. Tapi kalau tidak, gitu ya, kondisi akhirnya adalah ya berarti tidak eligible. Seperti itu. Oke, semoga dengan contoh ini semakin memahamkan teman-teman ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di section ini itu ada tambahan wawasan ya untuk teman-teman bahwa ketika kita menuliskan kode program conditional statement di Python itu bisa ya ini di sini ya section shorthand if gitu ya. If you have only one statement to execute, you can put it on the same line as the if statement. Jadi bisa cukup satu baris kode gitu ya. Tidak perlu di enter tapi langsung aja dilanjutin gitu ya. If A lebih besar dari B titik 2 print langsung gitu. Jadi satu line gitu. Itu possible. Nah, kalau misalkan kondisinya lebih dari satu, gitu ya, itu juga possible, gitu. If you have only one statement to execute, one for if and one for else, you can put it all in the same line. Logiknya seperti ini, teman-teman. Jadi, kondisi pertama, ini adalah kondisi jika bernilai true.
print A, gitu ya. Kemudian di sini adalah conditional statement yang sama sebenarnya seperti format dasar ya dalam penulisan conditional statement. If A lebih besar dari B, gitu. Kemudian di sini else, baru ini ya kondisi else-nya itu apa aktivitasnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kondisi ini itu tidak ada titik dua gitu ya. Jadi hanya satu garis. Kalau misalkan kita try it yourself, oke. Nah, di sini karena kondisinya A lebih besar dari B, gitu ya. Sedangkan kalau di sini ya, A itu 2, B itu 330. Yang mana itu false, gitu ya. Maka masuk kondisi else, gitu ya. Maka yang di print adalah B. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada keterangan. This technique is known as ternary operator. Jadi istilahnya kalau one line seperti ini, konsepnya itu disebut sebagai ternary operators, gitu ya, atau conditional expression. Oke. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau misalkan one line, terus misalkan punya banyak kondisi, itu possible atau enggak? Jawabannya tetap possible ya di sini. Tapi kekurangannya, gitu ya, kekurangannya apa? Semakin panjang, gitu ya, padahal kan kompleksitas dari semakin banyak kondisi itu juga memahaminya juga nggak mudah ya, teman-teman. Nah, ketika kita paksakan ini dalam satu garis, kekurangannya itu lebih pada readability atau tingkat kemudahan kita dalam memahami kode program Python. Oke, nah di sini ada tambahan materi terkait and dan or. Maksudnya apa? Sederhananya gini, teman-teman. Expression atau logic ya setelah statement if gitu ya itu bisa banyak kondisi gitu ya, misalkan di sini A lebih besar dari B and C lebih besar dari A gitu ya, kemudian baru dikasih aktivitas jika bernilai true gitu ya, maka gitu ya kondisi kalau misalkan seperti ini itu harus memastikan bahwa expression ini bernilai true gitu ya, baik kondisi pertama maupun kondisi kedua gitu. Jadi ini bisa menggunakan keyword and, gitu ya. Ataupun kondisi or, gitu ya. Kalau kondisi or salah satunya benar, sudah bisa dianggap true, gitu. Jadi di sini bisa banyak kondisi ya, teman-teman, untuk menuliskan expression, gitu. Nah, kemudian di sini juga ada materi mengenai not, gitu. Not ini maksudnya apa? Sederhananya, not ini adalah negasi atau kebalikan. Maksudnya apa? Kalau misalkan anggaplah not ini belum ada ya, teman-teman, gitu. Maka di sini kan expressionnya atau logiknya adalah A lebih besar dari B, gitu. Baru kalau misalkan sesuai di print. Tapi justru not ini sebaliknya, gitu ya. Dia akan ngeprint ini jika, gitu ya, A itu tidak lebih besar dari B, gitu. Jadi contohnya misalkan kalau ini kita coba jalankan, gitu ya, A itu kan 33, B itu 200, gitu ya. A itu lebih besar B, gitu ya. A itu lebih besar B, gitu. Tapi di sini ke print karena ada kondisi not, gitu. Jadi cara bahasanya mungkin kalau bahasa manusianya ya, jika A, gitu ya, tidak lebih besar dari B, maka print, gitu. Oke, itu untuk kemudian ya selanjutnya di sini ada section nested if, gitu. Maksudnya apa? Nah, menariknya gini ya teman-teman. Pada beberapa kondisi, walaupun kondisi khusus ya, kita kan memungkinkan untuk membuat suatu kode program if itu di dalam if, gitu. Nah, ini contohnya ya. X sama dengan 41, gitu. If X lebih besar kondisinya, if X lebih besar dari 10, print above 10. Oke. Okay? Kemudian if X lebih besar dari 20, gitu ya, maka lakukan kondisi ini, print and also above 20, else but not above 20. Menarik ya. Jadi kalau misalkan ini coba kita jalankan, nah maka dia akan ngeprint kondisi pertama, above 10. Oke. Okay? And also above 20, ke 20. Gitu. Jadi memungkinkan ya ada if di dalam if. Gitu. Oke. Kemudian sepertinya ini yang terakhir, the past statement. Gitu. Ini sebenarnya agak jarang ya. Di sini ada keterangannya if statement cannot be empty. Jadi if statement itu nggak boleh kosong, atau maksudnya aktivitasnya yang di dalam itu nggak boleh kosong, teman-teman. Nah, but if you for some reason have if statement with no content, put in the past statement to avoid getting an error. Gitu. Jadi kalau misalkan in some case, walaupun kayaknya jarang, kita bikin kondisi terus nggak ada sama sekali gitu ya expressionnya. Nah,
Ini caranya supaya tidak error gitu ya. Jadi nggak boleh kosong. Itu dengan kasih keyword paste gitu ya. Jadi statementnya dikasih paste seperti ini. Oke, teman-teman, itu adalah akhir gitu ya. Itu adalah akhir dari pembelajaran kita mengenai conditional statement dasar pada Python programming. Agar tidak terlampau panjang, video pembelajaran ini kita cukupkan sampai di sini, teman-teman. Jika teman-teman mengalami ada beberapa kendala atau pertanyaan mengenai conditional statement, silakan dituliskan di kolom komentar, teman-teman. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.